Sidratul Muntaha itu. Dan itu kejadiannya satu malam begitu kan. Itu bisa perjalanan sejauh itu. Nah, Abu Jahal itu dengarkan terus gitu kan. Tujuannya apa? Oh, cocok ini. Punya modal untuk mendustakan Nabi kan itu. Karena apa? Ini cerita ini pasti nggak benar, nggak mungkin bisa secepat itu gitu kan. Akhirnya diajaklah Nabi itu ya ke suatu tempat. Kalau di Arab itu Pak, di Mekah itu ada tempat bukit yang khusus untuk informasi-informasi penting gitu kan. Nah, Abu Jahal naik, wahai penduduk Mekah kesini semua. Ini Muhammad ini mau bercerita tentang sesuatu, dengarkanlah. Nah, Nabi Muhammad, ya dikira Abu Jahal itu dukung-dukung aja gitu. Padahal tujuannya ingin menjatuhkan Nabi dengan ceritanya itu gitu kan. Nah, Nabi polos lagi cerita lagi. Nah, setelah itu Abu Jahal datang ke tempat majelisnya para pembesar kafir Quraisy. Diceritakanlah itu. Kemudian Abu Jahal, kita ada peluang untuk menghentikan dakwah Nabi. Karena Nabi sudah membuat cerita-cerita bohong tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian dari majelis itu bilang, tapi belum bisa kita sebelum kita tundukkan itu Abu Bakar. Kalau Abu Bakar bilang Muhammad bohong, selesai itu dakwah Nabi. Nah, mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu ada di kebun. Abu Jahal dan kawan-kawannya ceritalah, Abu Bakar gini. Malah sahabat Abu Bakar itu apa? Siapa itu yang mengucapkan? Muhammad. Apa kata sahabat Abu Bakar? Kalau Muhammad yang mengucapkan, saya percaya dan saya beriman. Abu Jahal, orang ini memang luar biasa. Sampai sahabat Abu Bakar bilang, kalau ada di hadapanku ini tembok yang berwarna putih, kemudian Muhammad itu bilang itu hitam, maka saya akan butakan mata itu seolah-olah tembok itu memang berwarna hitam, dan saya akan katakan tembok itu warnanya hitam, karena saya percaya betul dengan Muhammad itu. Abu Jahal gagal total ini. Abu Bakar ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, dari namanya Bakar itu artinya apa? Bakaro yubakiru mubakiron, yaitu apa? Orang yang bersegera dalam kebaikan. Nomor 1. Ya. Kalau namanya Abu Bakar masbuk terus itu. Apalagi Ustaz, bukan masbuk, nggak sholat di masjid, waduh. Ini berat ini nama Abu Bakar ini, Pak. Ya. Jadi beliau itu dinamakan Abu Bakar karena apa? Beliau itu orang yang paling segera dalam kebaikan, paling duluan dalam kebaikan. Sampai sahabat Umar itu saya mengatakan, berkali-kali saya ingin mendahului kebaikan dilakukan oleh Abu Bakar, tapi apa? Abu Bakar pasti mendahului saya. Keselnya Umar itu, Pak, nggak bisa nyalip Abu Bakar dalam kebaikan. Kalau kita ini malah isar dalam kebaikan. Sudah selesai soft pertama kosong, fatul. Tapi giliran prasmanan paling depan. Itu kan praktek isar yang salah. Isar itu Pak boleh dalam urusan yang mubah, antri makan, antri minum, antri yang duniawi itulah. Tapi kalau udah urusannya sholat, ibadah, nikah, itu nggak boleh isar-isaran. Yang duluan punya, duluan lah majulah, gitu ya. Gitu Mas Pur ya. Mana Mas Pur? Nah, dan itu dibuktikan di saat habis sholat subuh ya. Nabi bertanya kepada para sahabat, man asbahal yaum sha'iman. Siapa yang pagi hari ini berpuasa? Para sahabat nggak ada yang angkat tangan. Sahabat Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Semalam saya sudah niat puasa dan pagi hari ini saya dalam kondisi puasa. Kemudian ditanya lagi, man ada maridon. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Sahabat Umar apa? Ya Rasulullah, mana mungkin kita sudah menjenguk orang sakit? Kita baru saja sholat subuh. Tapi lagi-lagi sahabat Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ketika saya mau berangkat ke masjid, diberitahukan bahwa saya sahabat Abdurrahman sakit, maka saya jenguk terlebih dahulu baru saya ke masjid.
Kemudian bertanya lagi, man tasaddaqal yaum, siapa yang pagi hari ini sudah sedekah? Oh, sahabat Umar ngamuk lagi. Ya Rasulullah, mana mungkin kita sudah bersedekah? Kita baru saja. Lagi-lagi sahabat Abu Bakar, ana ya Rasulullah, di saat saya mau buka pintu ada orang yang mengetuk pintuku dan dia sedang dalam kondisi lapar. Saya masuk ke rumah, saya ambil roti, saya kasihkan. Nabi akhirnya mengatakan apa? Barang siapa yang terkumpul sifat-sifat seperti Abu Bakar ini, dia pasti masuk surga. Ya, pernah ketika sahabat Umar itu, Pak, bisnisnya untung besar. Dengan percaya diri sahabat Umar itu langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hartaku saya infakkan di jalan Allah. Kemudian Nabi bertanya, ya Umar, ma'abqaita li ahlik. Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitu mislah, saya sisakan semisal dengan yang ini. Berarti beliau berinfak dengan setengah hartanya atau separuh hartanya saat itu. Oh, udah percaya diri, wah infakku udah mantap ini, nggak ada yang ngalahin. Nggak lama dari itu Abu Bakar datang, sahabat Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini hartaku saya infakkan di jalan Allah. Langsung ditanya, Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab, Pak, abqaitu lahumullahu wa rasuluh, saya tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Saya bawa semua ya Rasulullah hartaku ini. Berarti apa? Beliau berinfak dengan seluruh hartanya. Jadi begitu banyak yang kita bisa lihat dari sahabat Abu Bakar. Dan tidak hanya itu, pengorbanan dan perjuangan. Ketika beliau hijrah, Pak, coba. Berangkat hijrah Nabi dari siapa? Dari rumahnya siapa? Rumah sahabat Abu Bakar. Ya, yang menemani beliau siapa? Sahabat Abu Bakar. Yang menunjukkan jalan untuk ke gua itu siapa? Budak beliau yang bernama Amir bin Fuhairah. Yang mengantarkan makanan ketika beliau sedang di gua itu siapa? Putrinya sahabat Abu Bakar. Yang menghapus jejak perjalanan beliau siapa? Yang namanya Abdullah, putranya sahabat Abu Bakar. Semuanya terlibat dalam proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita gimana, Pak? Sudah sejauh manakah kita pengorbanannya, gitu kan? Perjuangannya, ya, baru infak 100.000 saja sudah berharap surga Firdaus. Padahal tanah kuburan itu sudah 1 juta 1 meter. Kalau kali 2 berarti kan 2 juta. Artinya kalau kita infak 2 juta baru ngapling tanah kuburan. Oke, selanjutnya. Apakah di surga bisa saling mengunjungi? Fa'bala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Nanti bisa dibuka dalam surah As-Saffat ayat 50 sampai 61, itu berkisah tentang para penghuni surga itu bisa saling menyapa, saling mengunjungi, dan saling bertanya, loh di mana temanku yang kemarin ya? Nah gitu, Pak. Apalagi kita ini sudah, mungkin ini sudah masuk tahun kelima ya, kalau nggak salah ngopi kita ini yang di Karanganyar ya. Sudah masuk tahun kelima. Mudah-mudahan kebersamaan kita itu bisa saling menanyakan nanti ya. Amin. Di mana Syekh Kidi yang tim media itu? Kan gitu. Oh, dia di surga yang paling atas, Masya Allah, Allahu Akbar, gitu kan. Di mana Mas Aba itu yang kuda putihnya senantiasa berjuang membawa perabotan yang ada? Wah, dia tingkatannya di atas Syekh Kidi. Waduh, Masya Allah. Kira ribut lah mereka. Gitu, mereka saling bertanya. Dan mereka bisa saling ngobrol, Pak. Bahkan mereka bertanya tentang penghuni neraka juga. Apalagi ashabul yamin fi jannati yatasaalun. Golongan-golongan kanan itu, Pak. Itu dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka di surga saling bertanya tentang siapa? Anil mujrimin, terkait orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Nah, maka mereka tengoklah ke dalam jurang neraka. Nah, banyak masuk ke dalam neraka. Mereka bertanya para penghuni surga itu, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Nah, itu. Apa jawaban para penghuni neraka, Pak? Qalu lam naku minal musallin, kami dahulu termasuk orang-orang yang gak sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak peduli dengan orang-orang miskin. Nah, di ngopi udah ada semua kan? Pertama sholat,
Ini masing-masing ketua, masing-masing chapter tanggung jawab anggotanya kalau nggak sholat datangi rumahnya. Nggak sholat jamaah di masjid. Gedor, bro. Apalagi subuh nggak pernah kelihatan di masjid. Ini mana ini? Warga ngopi kok nggak sholat jamaah di masjid ini. Apa perlu celana diganti androk? Pecinya ganti mukena. Nah, apa perlu juga di transgender apa? Allah Akbar, nauzubillah, jangan. Oke, intinya bisa Pak, saya mengunjungi. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Sholat di rumah sama di masjid bagaimana? Beda Pak. Dikatakan sholatul jamaah itu ada di masjid, bukan di rumah. Kan ada yang bilang, Ustadz, kalau di masjid aku jadi makmum, pahalanya sedikit. Tapi kalau di rumah saya jadi imam, pahalanya banyak, kata siapa? Kalau untuk istri oke, tapi kalau untuk suami dapat atuk itu cuma 1 derajat saja. Baik, selanjutnya keutamaan ke masjid, berangkat ke masjid, naik motor atau naik mobil atau jalan kaki. Nabi bersabda, "Azaman nasi ajran ab'aduhum ila mamsan." Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh melangkahkan kaki ke masjid. Berarti yang paling utama adalah jalan kaki ke masjid. Gitu Bang Arosan ya? Jalan kaki. Bang Arosan jalan kaki terus. Alhamdulillah, karena dekat. udah semangat, bagus. Nggak tahu ya, dekat, dijatuhin. Ya, semakin jauh Pak langkah kaki kita, semakin berpahala besar. Maka kita teringat dengan kisah Abdullah bin Maktum yang saya ceritakan itu kan. Beliau jalan kaki kesandung, jatuh, kebentur palanya dengan batu, keluar darah. Tiba-tiba ada yang memberikan bantuan kepada beliau, ngantar beliau sampai ke masjid. Baliknya juga gitu. Hari kedua begitu juga diantar, balik lagi. Tapi belum masih nggak bertanya siapa ini gitu kan. Nah, ketiganya baru beliau bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Dijawab, "Iblis." Kaget. "Loh, kenapa kamu membantu saya? Bukankah kamu menghalang-halangi orang untuk berbuat baik?" Apa kata iblis? "Wahai manusia, kamu ingat ketika kamu terjatuh kemarin? Terbentur palamu batu itu, keluar darah. Dengan kamu terjatuh dan keluar darah itu, separuh dosa-dosa kamu sudah dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya membantumu jangan sampai kamu terjatuh untuk kedua kalinya, sehingga separuh dosa kamu dihapuskan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berarti apa? Yang naik motor itu dalam godaan setan. Waduh, ini pembinanya juga kadang naik motor. Kalau sudah asar udah nggak bisa, udah panas, gitu kan. Nah kalau subuh jalan kaki kita ya Bang ya, Bang Rosan ya. Kalau subuh jalan kaki kita insya Allah. Nah antara mobil dan motor. Jadi begini Pak. Al jaza'u min jinsil amal. Pahala itu disesuaikan dengan berat dan tidak beratnya. Semakin berat, ya kita ke masjid Pak, maka semakin banyak pahalanya. Antara motor dan mobil enakan mana? Enakan mobil. Berarti pahala naik motor masih lebih besar karena masih kedinginan, kepanasan kan begitu kan. Loh bannya kan 4 Ustadz mobil, sudah nggak usah dihitung itu, nggak selesai itu nanti. Apalagi begini lagi, Ustadz kalau jalan kaki itu tanahnya dilangkahi. Kalau naik mobil itu kan bannya 4 nempel di tanah semua. Keluar bensin lagi, udah nggak usah dibahas. Pokoknya yang susah itulah yang pahalanya besar. Terkait tadi ya membuat makanan untuk siapa? Acaranya apa? Kalau mereka hanya gotong royong buat rumah, atau mungkin acara-acara yang sifatnya itu muamalah ya, mereka punya karyawan untuk snacknya karyawan atau apa, itu silahkan boleh meskipun kepada non muslim. Tapi jika itu dipesan untuk acara keagamaan mereka, baru itu nggak boleh, karena bagian daripada memfasilitasi. Ini bentar lagi tahun baru ya, yang Desember nanti, itu yang tidak boleh Bapak ikut serta
Yang kedua, ikut serta memeriahkan. Berarti termasuk ikut-ikutan malam tahun baru itu bakar jagung. Itu termasuk ikut serta memeriahkan. Termasuk yang hari siangnya itu berangkat ke pantai. Itu bagian memeriahkan. Gak boleh. Yang kedua, wa musa'adatuha, memfasilitasi acara tersebut. Berangkat ke metro, borong jagung dibawa ke Permata Asri. Halo guys, yang mau bakar jagung malam tahun baru, silahkan pesan 1 kilonya 5.000. Pak Tarno lagi yang nawarin itu. Waduh, nggak boleh. Ya, itu namanya fasilitasi. Itu nggak boleh. Termasuk yang terakhir at-tahniah, ucapan selamat itu nggak boleh. Ucapan selamat itu nggak boleh. Kalau kita mengucapkan selamat berarti kita meyakini akan kebenaran agama tersebut. Ya. Kemudian ayam jago. Jika dia belinya, yang penting Pak harganya dijual nggak, juga dijual berapa, 100.000 langsung dibayar, serah terima, selesai, nggak masalah. Tapi kalau antum tahu orang itu pasti beli untuk itu, maka tidak boleh. Apalagi harganya pasti lebih mahal. Ini udah nggak bener nih yang beli ini kan gitu kan. Pasti untuk acara yang seperti itu. Jadi itu akan masuk dalam hukum memfasilitasi atau mendukung terjadinya perbuatan kesyirikan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 15 menit lagi. Mungkin bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarno dari Margomulyo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang arisan ibu-ibu. Itu kan misalnya arisan ibu-ibu ada 10 orang misalnya. Itu arisan 100-an kan berarti kan 1 juta. Itu kan biasanya dikocok ataupun digoncang. Itu hukumnya gimana? Yang kedua, di dusun kami itu kan setiap malam ada jimpitan ronda, yaitu 1 malamnya 500 perak. Itu kan dikumpulkan di kas. Dan pas kejadian kemarin 17 Agustus itu kas jimpitan ronda itu untuk hadiah lomba 17 Agustus. Kami nggak menarik peserta berupa uang, tetapi hanya pakai jimpitan masyarakat. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah zina sama perzinahan sama apa yang tidak sholat itu Pak. Tingkatan di nerakanya kan paling bawah Pak. Nah itu mohon penjelasannya. Terus keduanya, bagi orang yang kasarnya bencong Pak, antara laki dan perempuan. Nah itu gimana tuh Pak? Tingkatan nerakanya paling bawah atau bagaimana Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ada di ngopi nggak bencong? Nggak ada ya? Satu lagi. Ya Pak sahabat Pak. Ketua Pak Yanu. Ketua ngopi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait ciri-ciri penghuni surga. Kalau tidak salah, salah satunya itu memiliki hati yang selamat sesuai di surat Asy-Syu'ara ya, ayat 88 dan 89. Yang kalau tidak salah yang 89 itu ila man atallaha biqolbin salim. Nah, itu maksud kolbin salim itu yang seperti apa? Apakah terbebas dari dosa? Sedangkan kita kan manusia itu tidak terlepas dari dosa, Tat. Apakah kolbin salim yang dimaksud itu tidak ada kesyirikan sekecil apapun atau tidak ada amalan
bid'ah atau yang bagaimana, mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua di surat An-Naba ayat 33 kalau tidak salah, wakawa ibaat seroba. Ya. Nah itu gadis-gadis montok atau belia yang sebaya. Nah itu apakah maksudnya istri kita nanti di surga itu kembali menjadi seperti gadis, atau bidadari-bidadari yang kita mendapat jatah itu berupa gadis-gadis yang montok tadi, Tat. Ya. Nah, apakah gadis-gadis itu nanti yang mendapat jatah untuk kita itu apakah dinikahi terlebih dahulu atau bisa langsung tanpa nikah gitu, tak? Mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Ya, pertanyaan terakhir menarik. Nanti silahkan didiskusikan di jalan masing-masing ya. Di mobil, dicerna lagi, diperdalam lagi. Ya, mudah-mudahan jadi motivasi, Pak. Tapi ya jangan langsung buka pintu rumah kaget gitu kan. Kok nggak kayak bidadari gitu. Iya. Baik, yang pertama arisan dikocok. Nah, arisan ini dasarnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi, arisan itu jika dibangun atas asas ta'awun itu boleh, Pak. Karena dengan arisan itu kan begini, sama-sama saling menguntungkan. Itu ya. Tapi kalau saya anjurannya, kalau untuk arisan itu pakai emas lah ya. Emas nanti dinominalkan uang begitu, Pak. Karena kalau nanti pakai duit, itu kan misalnya arisan sampai 5 tahun, yang dapat terakhir itu kasihan. Harga semen pasti naik, harga besi juga pasti naik. Atau diwujudkan dalam bentuk besi juga nggak apa-apa. Yang penting arisan dulu satu orang 10 batang besi misalnya kan, nanti 5 tahun juga ya pokoknya 10 batang besi, artinya tidak ada kerugian. Nah, termasuk kalau ada orang pinjam duit kepada kita, kalau kita yakini wah ini pasti ngembalinya lama ini, sudah, kalau 10 tahun misalnya ngembaliin itu kan duit kita yang 10 juta jadi berapa itu. Nah, maka pakai apa? Kalau nggak emas, dolar sekalian. Jadi 10 juta itu kita wujudkan aja emas, berarti berapa gram, misalnya 10 gram, sudah. Pokoknya saya pinjami kamu 10 gram, balik 10 gram. Kenapa dengan emas? Karena nilainya akan senantiasa bertambah. Tapi kalau duit turun, dolar masih naik, rupiah turun, begitu. Ini supaya antara yang meminjam dan yang dipinjam ada istilah tidak saling merugikan. Itu seperti itu. Nah, untuk arisan ini yang penting ya disepakati. Kalau bisa itu nggak usah dikocok, Pak. Dari 10 orang yang ikut itu kalau bisa diprioritaskan, yang menang adalah yang paling urgent banget kebutuhannya. Contoh, anaknya masuk rumah sakit butuh biaya. Nah, sudah berarti dia nominasi. Dapat bulan ini. Nanti satunya melahirkan, Ustaz, satunya nikah lagi, yang melahirkan didulukan. Gitu Pak ya. Yang paling urgent ya. Satunya beli beras, satunya beli kulkas yang beras. Ya kan? Satunya beli tas, satunya beli buku. Nah, ini repot. Sepaket ini. Sebagai sekolah. Artinya kalau bisa tidak dikocok. Kalau toh dikocok pun ya nggak masalah. Tapi jangan ada salib menyalip ya Pak ya. Kan boleh katanya sih, katanya yang beredar di kampung itu bisa dapat duluan, tapi nanti apa bahasanya itu? Ada uang apanya begitu Pak. Nah itu hati-hati, jangan sampai nih, termasuk disepakati juga sebagai pengumpul uang arisan itu kalau harus ada uang lelah mereka itu jangan dimasukkan dalam uang arisan ini, di luar itu Pak. Sepakati saja, misalnya per bulannya ngasih 5.000, udah kasih aja 5.000. Jangan nanti pembagiannya itu ketika diterima berkurang. Itu dari uang arisan itu, silahkan. Atau yang paling enak langsung aja pakai nomor urut. Jadi masih 5 orang,
Anas pertama, kedua Mas Agus, ketiga Mas Boyaki. Nah itu sudah nggak ada sengketa-sengketa sekalian tuh, malah lebih enak itu. Oke, silahkan itu untuk arisan. Yang kedua tentang ronda ya, ada ronda apa ngerondo? Oh ini beda ini. Ngeronda sambil ngerondo, wah bahaya. Orang Jawa paham, kalau yang bukan orang Jawa nggak paham itu. Nah ada cimpitan, nah nanti digunakan Ustadz untuk membeli hadiah. Jadi begini, kalau yang cimpitan untuk ronda tadi itu ke seluruh warga yang dia tidak ikut jadi peserta lomba, maka hadiah dari cimpitan itu boleh. Berarti para yang dicimpit-cimpit itu dia jadi donatur untuk hadiah atau sponsor untuk pembelian hadiah. Yang nggak boleh itu selaku panitia ada 10 tim yang daftar, satu timnya 1 juta berarti 10 juta. 10 juta itu saya belikan hadiah dan saya kasihkan kepada pemenangnya, itu yang nggak boleh, itu namanya judi. Karena apa? Ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Jadi hadiah dari mana? Sponsor, jangan dari peserta, kasihan. Udah berjibaku kalah nggak dapat, yang menang oke. Kan seperti itu. Sebagaimana dulu ada koprok ya Pak ya. Nah, masang apa biasanya Pak Harno? Ngalami nggak Pak dulu Pak? Pernah ikut juga? Pernah ikut juga. Sering. Pak Panut masang apa Pak Panut? Nggak ada kan gambar rokok? Nggak ada kayaknya. Jadi itu boleh saja karena mereka bukan peserta semua. Kemudian dosa zina dan tidak sholat gitu ya Pak RT, maksudnya dosa di nerakanya begitu ya. Jadi begini Pak, di neraka itu neraka yang paling panas ya, dan neraka yang paling bau busuk adalah neraka untuk para pezina laki-laki dan perempuan di dunia. Dan makanan minuman mereka adalah nanah dan darah yang keluar dari penghuni neraka itu, dari kemaluan para penghuni neraka itu. Coba. Makanya hati-hati dengan yang namanya perzinahan. Di Indonesia ini Pak, Allahu Akbar. Ya, kalau kita berbicara tentang kenapa sih banyak sekali bencana di Indonesia ini, dari gempa, tsunami, macam-macam. Ibunda Aisyah langsung menjawab, idza stabahu zina, kalau perbuatan zina itu sudah dilegalkan. Ya, di Indonesia ini kan dilegalkan Pak, selama suka di atas umur 17 ya atau 18. Oh, nggak usah dikasih tahu, nanti malah antum melakukan lagi nanti. Itu kalau dasarnya suka sama suka nggak apa-apa, nggak kena delik. Nah itu, ini kan sama saja itu melegalkan sebenarnya. Nah hari ini Pak, ya Allah ya Rabb ya, dengan pertumbuhan kaum wanita yang cukup pesat, memang ini tanda-tanda akhir zaman. Apa itu? Tabqanisa watad haburija. Banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya kaum laki-laki. Nah, kalau laki-lakinya egois, istrinya juga pada egois, suaminya nggak boleh berbagi. Pertanyaannya, nggak dapat suami itu mau kemana Syekh Kidi? Pak Panut mau dikemanakan? Antum mapan, ya bukan mapan lagi. Kalau dikasih beras itu saya mutah-mutah itu istrinya itu. Artinya cukup untuk berbagi. Kalau toh nggak boleh, terus mau dikemanakan? Coba antum pikirkan itu. Kalau saya di depan ibu-ibu ngomong begini langsung nggak disuruh ngisi taklim lagi saya. Ustadz ini sama aja dukung poligami. Baik. Kemudian orang yang tidak sholat itu dimasukkan ke mana? Ke dalam neraka sakor. Tadi yang saya jelaskan tadi. Neraka sakor. Kemudian bencong. Bencong ini apakah di neraka apa tidak? Dia mendapat laknat. La'anallaha
al-mutasabbihuna minar rijali bin nisa. Allah melaknat siapa? Seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, menyerupai itu kan bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang menyerupainya sampai nauzubillah dia melakukan hubungan sejenis. Jadi tasyabuh itu begini, Pak. Tingkatan yang paling parah itu begini. Dia laki-laki tapi dalam dirinya perempuan. Jadi rasanya hawa nafsunya itu perempuan, Pak. Gitu ya. Dan dia akan suka kepada laki-laki, padahal casingnya ini dia laki-laki, tapi dalam dirinya itu perempuan. Itu namanya tasyabuh. Laki-laki tasyabuh dengan perempuan, laki-laki tapi kayak perempuan gitu loh, Pak. Nah, kalau ini sampai ketemu lawannya dan melakukan hubungan, namanya hubungan liwat, homoseksual, maka ini dosanya di dunia saja. Faktuluhu al-fa'il wal maf'ul. Bunuhlah yang melakukan dan yang menjadi korban. Bunuh semua, Pak. Karena itu penyakit. Itu seperti itu. Dan sebaliknya, perempuan yang tasyabuh kepada laki-laki. Fisiknya perempuan tapi di sininya laki-laki. Sukanya sama laki-laki. Enggak, dalam dirinya itu laki-laki ya. Laki-laki. Nah, tapi ya, karena lahiriahnya perempuan, ininya laki-laki, sukanya sama perempuan. Kan aneh begitu kan. Nah, ini penyakit. Ya, akhirnya terjadi namanya lesbi, dan itu Allah ya kisahkan dalam Al-Qur'an terkait kaumnya Nabi Lut. Ya, kalau itu terjadi hubungan homo-homo yang seperti itu, maka hukumnya apa? Fa'amtorna alaihim hijaratan min sijilil mandud. Allah akan jatuhkan kepada mereka batu-batu yang panas dari langit, Pak. Ya. Dan batu-batu itu ada yang menjelaskan sudah ada namanya untuk jatuhi siapa? Anas. Itu Anas. Gitu. Dan tidak hanya itu, ja'alna 'aliyah hasafiyah, Allah jadikan bumi bagian atas di bawah, dibalik begitu, Pak. Negeri Sodom itu, Pak. Ya, Allah Akbar. Itulah kalau sampai terjadi pencong itu ya. Dan hari ini banyak laki-laki bertulang lunak. Ya, dipertontonkan. Belum lama ini kan di Citayam apa itu. Herannya kok yang diidolakan tuh laki-laki yang kayak gitu loh. Laki-laki itu kan yang kekar, kedot, kuat. Pekerjaannya apa? Berkuda, memanah, berenang. Ini metik gitar. Laki-laki yang aduhai. Allahu Akbar. Nas ya. Salah obat ya, Nas. Oh ya bisa yang kayak gitu-gitu itu yang jadi idola gitu kan. Oke, sebelum terakhir ya, ciri penghuni surga itulah qalbun salim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di saat harta dan anak tidak bisa memberi manfaat kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Salim di sini adalah bersih atau selamat dari syirik besar dan kekufuran besar. Ya. Jadi yang boleh dan dia akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah yang hatinya itu bersih. Nah, kopi habis. Udah jam 10 pas. Gitu ya. Nah, adapun kalau hatinya itu belum bersih dari dosa, nanti akan ada syafaat. Tapi kalau sudah syirik besar, hatinya ada kesyirikan syirik besar, tidak bisa dicuci dengan yang lain, Pak. Nah, adapun dosa, benar, manusia tidak bisa terlepas dari dosa, tapi banyak penggugur dosa. Bisa syafaat dari anaknya yang meninggal di waktu kecil, bisa syafaat dari orang beriman, bisa penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Itu kalau dari dosa-dosa yang ada. Kalau juga masih belum habis, ya kalau yang masih memiliki dosa, maka transit dulu di neraka, dicuci dulu di dalam neraka jahanam. Tapi jangan berharap. Yang terakhir tadi apa ya? Oh ya, waduh, wakawa iba atsroba, dan gadis belia lagi
Toh. Itu kalau baca tafsirnya sadiyuha. Apa itu sadiyuha? Ya. Aduh, mau ngomong kok susah amat ini. Pokoknya bukan kayak nenek-nenek lah, pokoknya gitulah. Kenceng Pak itunya Pak. Itu. Apanya? Nah. Pak RT. Ya, kemudian ditanyakan tadi, apakah istri kita kayak gitu langsung nanti montok di sana Ustaz? Jadi jangan dibayangkan wajah istri kita. Saya tadi sudah ngomong kan. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abqar. Kami jadikan untukmu itu para bidadari dengan penciptaan langsung. Ya, meskipun itu istri kita Pak, tapi beda, mukanya beda, ini macam-macam ya. Ya, faj'alnahunna abqar, dan saya jadikan mereka perawan semua. Ya, pokoknya ori Pak masih. Masih tersegel, masih plastikan itu. Lam yatmishunna insun qablahum walajam, yang pernah disentuh sedikit pun oleh bangsa jin dan manusia. Nggak usah diteruskan, nanti malah males pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau segera pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Faiz Ibrahim yang telah